Let me introduce myself. My name is Muhammad Ryan and I'm the backend of Quiz. My name is Revaldo and I am a backend developer. My name is Maudia Priani. I am a front-end developer of Quiz. I am on the website as a front-end developer in Tupel. My name is Vivi Adrianti and I am front-end developer of the simulation of Tupel. Hello everyone, my name is Nana Aprilia and I am the front-end developer in Material. And my friend, My name is Siti Nur Hadiza. I am front-end developer for the Material feature. Alright, good morning everybody. Today I'm very excited and proud that we will introduce our website that we made called Upscore. Jadi apa itu Upscore? Upscore adalah website pembelajaran latihan TOEFL. Ini adalah website untuk membantu kalian mempelajari materi-materi terkait TOEFL dan latihan simulasi TOEFL. Nah, apa yang kami tawarkan pada website kami? Nah, fitur-fitur yang kami sediakan pada website kami terkait materi. Jadi pada website kami terdapat banyak materi yang terkait TOEFL, ada sekitar 12 materi. Lalu ada quiz, jadi kalian bisa melakukan banyak quiz. Ini hanya sekadar untuk latihan. And then there is TOEFL test. So this is like a simulation where you can try simulate an ITP TOEFL quest where you will try to solve 140 questions. And then after you finish the TOEFL test, you will get your certificate with your score in it. Of course, it's only a simulation. This is not real. This is for your learning experience. Now, before we begin, introduce myself. My name is Muhammad Zika Bikanca, and I'm the backend developer of this group. Alright, so I will now explain how will you enter our website as a student. Of course. If you not already see, there's only two buttons, register and masuk ya. Jadi tombol ini untuk mengarahkan kalian ke form login dan form register. Nah, jika kalian sudah memiliki akun, silakan kalian login. Jika kalian belum mempunyai akun, silakan kalian mengklik tombol belum punya akun lalu daftar. Sini seperti biasa kalian mengisi kredensial kalian. Kita mulai ya, nama saya. Isi email kalian, nomor HP-nya, lalu passwordnya. Lalu isi 2 kali. Nah, setelah mengisi semuanya, kalian tinggal mengklik tombol daftar sekarang. Maka kalian otomatis masuk ke dashboardnya. hello, so guys, I will explain the material is feature from the user dashboard is for you to follow learning website, and the learning material organized into several sections based on the topic that we have discussion previously. This organization help user find the material they need more easily. On this page, so guys, di sini untuk bagian-bagian materinya, mana dia? Itu untuk bagian-bagian materinya kami membaginya per section ya, per bagian ya, untuk memudahkan user dalam mencari materi yang ingin mereka baca. And in addition, we provide a download PDF feature allowing user to save the material. So kita coba di sini lihat untuk materinya. Di sini sudah tampil ya teman-teman. Misalnya kita mau buka singular and plural noun gitu. Nah, di sini ada PPT-nya. Nah, nanti setelah bisa teman-teman membacanya, nanti di bawahnya ada progres pembaca. Tadi kan saya buka yang bagian singular and plural, masuk ke kategori struktur. Nah, nanti di progres belajarnya ini bertambah gitu. Nah, untuk pengguna ini bisa mendownload gitu ya. Nah, ini kita coba download PDF-nya. Nah, nanti dia tampil ya teman-teman. Nah, terdownload. Oke. So we design the feature to make learning more convenient, flexible, and effective with well organized material and download PDF file.
user can better understand the TOEFL. So this is explanation of the material feature. And thank you. Nah, di sini kuis untuk studinya, untuk siswanya. Nah, di sini ada listening, structure, reading, yang dimana yang di sananya itu ada history untuk melihat riwayat dari usernya setelah mengerjakan. Nah, di sini ada multiple choice quiz. Ini tuh pilihan ganda. Oke, kita coba. Nah, di sini ada pilihan ganda. Ketika diklik mengeluarkan suara. Kalau untuk salah ada penjelasannya, kalau untuk benar ada penjelasannya. Nah, di sini juga ada reading. Nah, di reading ini itu menjawab benar atau salahnya dari soal tersebut. Misal oke, mungkin untuk yang readingnya seperti itu. Nah, kemudian di sini ada listening. Nah, di listening ini ada mendengarkan audio, baru menjawabkan pilihan gandanya. Nah, untuk soalnya itu ada di akhir audionya. So kita project deadline is tomorrow at 5 p.m. Michael. Thanks Sarah for the reminder and promises that he will complete the report tonight so it can be submitted on time. Number 1. What does Michael still need to do? Nah, mungkin kita jawab. Nah, sampai akhir seperti itu. Oke. Nah, setelah dikerjakan, di sini ada history quiz yang dimana bisa usernya itu bisa melihat riwayat yang telah dikerjakan oleh usernya. Mungkin untuk kuis yang studinya seperti ini mungkin akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. This is page is the TOEFL test menu where user can take a TOEFL practice test. The test consists of 140 questions divided into 3 questions, 50 listening question, 40 structure question, and 50 reading question. Ketika user mengeklik memulai tes, maka user akan diarahkan ke dalam mode penuh, tidak dapat membuka layar yang lain. Di dalam TOEFL test tersebut dapat memilih soal. Are you enjoying your coffee? It tastes Seperti extremely good. ada yang listening, structure, dan reading. Kemudian pada nomor soal tersebut user juga dapat mengisi soal tanpa perlu berurutan. Can you tell me Dia how juga a dapat philosophy memilih class meets? yang It meets mudah twice a dikerjakan week for terlebih an hour dahulu. and a half each time. Di sini What does saya the akan man mean? mencoba mengisi beberapa. Nah, kemudian kan yang sebelum tadi itu strukturnya itu masih terkunci. Ketika kita telah selesai mengerjakan soal yang listening, maka progress test struktur itu akan terbuka. Saya akan mencoba mengisi struktur lagi. Nah, ketika telah selesai mengerjakan struktur, kemudian pada bagian progress test reading tersebut tidak terkunci lagi. Nah, setelah pengguna mengisi 3
progress tadi, maka ketika sudah selesai akan memunculkan detail score dan sertifikatnya. Dan pada detail score tersebut terdapat juga detail-detail seperti listening tersebut mendapatkan nilai 31, structure 31 dan reading 31. Kemudian dari sertifikat tersebut dapat mencetak sertifikat yang berupa PDF. Kemudian terdapat juga daftar riwayat tes TOEFL tersebut. Sekian penjelasan mengenai tes TOEFL dari saya. This feature is used to manage TOEFL learning material, di mana fitur ini admin dapat menambahkan, kemudian mengedit dan menghapus materi dengan mengisi informasi yang diperlukan dan mengubah file PDF. Setelah itu disimpan, materi akan otomatis muncul dalam daftar sehingga memudahkan pengelolaan semua materi dalam satu halaman kelola materi. Contohnya begini ya. Pertama kita masukkan judul dulu. Admin dapat masukkan judul, misalkan listening. Lalu di sini seksinya listening kelompok yang 9, kelompok 12. Kemudian di sini kelompok ini. Lalu deskripsi materinya tentang listening. Lalu di sini kita dapat mengupload file materi. Contoh aja ya guys. Kemudian simpan materi. Kebesaran. Nah, setelah itu akan muncul listening ini ke-13. Maka setelah ditambahkan untuk file materinya akan langsung terlihat di daftar list materi tersebut. Selanjutnya kita akan menambahkan sebagai penjelasan, dan setelah selesai menyetting soalnya kita akan menyimpan soal dan juga menyimpan kuisnya. Nah, nanti di bawah akan tersimpan kuis baru. Ini kita coba edit. Di sini misalnya kita mau menambahkan soalnya. Sini. Nah, soal-soal yang sudah kita buat ini kita simpan dan akan membuat ruang baru untuk satu soal lagi. Sini adalah bagian kuis yang dimana memiliki 3 kategori, yaitu listening, multiple choice, dan juga reading. Di fitur-fitur ini itu bisa menambahkan kuis seperti ini. Nah, di sini bisa menyeting waktu dan juga jumlah soalnya. Nah, jumlah soal ini nantinya akan ditampilkan di bagian tambah soal. Biasanya kita tambahkan 2 saja. Ini diaktifkan dulu. Kita masuk ke sini dan akan tampil 2 soal karena berdasarkan soal yang kita lihat tadi. Masukkan tandanya. Nah, di sini kita akan mengunci kunci jawabannya dengan IA dan juga bisa menambahkan penjelasan. Okay, in this section I will explain by the TOEFL admin page. This page is used by admin to manage the TOEFL
Tuple question blank. The administrator can click new tuple question, edit or update existing question, and delete question. Jadi ini adalah halaman admin dari tuple-nya. Jadi di sini kita bisa membuat soal tuple baru, mengedit atau menghapusnya. Nah, untuk yang pertama itu untuk membuat soal. Nah, di sini terdapat kalau untuk membuat soal itu ada tuple-nya, bisa dipilih listening, structure, or reading. Lalu ada nomor soal. Nah, khusus untuk yang bagian listening itu ada kemudahan untuk mengupload sound untuk soalnya. Nah, untuk yang structure dan reading itu kita bisa menggunakan Excel. Kita download dulu Excelnya. Nah, ini kan sudah terbuka nih. Nah, nanti kita isi soalnya di sini sesuai dengan nomor pertanyaan, opsi dari A sampai D-nya, jawaban benar, skor, level, dan penjelasannya. Nah, jika sudah bisa kita cek di sini gunakan filenya. Nah, udah masuk nih file yang akan kita upload. Lalu di sini ada untuk tingkat kesulitan soal dan jawaban benar otomatis tidak bisa diisi karena sudah menggunakan file Excel tadi. Lalu kita klik simpan soal tuple. Nah, ada tulisan 3 soal berhasil diimport. Jadi, nah ini dia soal yang tadi kita input sebelumnya, yaitu ada 3 soal. Nah, dari bagian admin tuple ini kita juga bisa mengedit soalnya. Nah, di sini. Misalnya kita mau mengubah jawaban benarnya menjadi B. Lalu simpan. Nah, soal tuple berhasil diperbarui. Selanjutnya admin juga bisa menghapus untuk soalnya dengan klik ini, lalu muncul alat yakin ingin menghapus soal ini. Jika kita klik ya hapus, maka soalnya juga terhapus. Nah, untuk bagian tuple cukup ini saja untuk bagian adminnya. Dan selanjutnya untuk bagian user akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kita akan masuk ke bagian user quiz. Nah, di bagian user quiz ini kita memiliki beberapa kategori, yaitu yang pertama listening, multiple, dan juga reading. Dan di bagian sini kita bisa menambahkan quiz baru. Kita menambahkan nah, di sini kita juga bisa langsung menambahkan soal dari kuisnya. Coba tambahkan sini. Kita pilih kunci jawabannya dan penjelasannya. Nah, setelah selesai, kita lanjut ke sini soal 2. Dan kita akan menyimpan soalnya dan simpan kuisnya. Nah, nanti akan muncul ada bagian sini soal kuis yang telah kita buat tadi. Jadinya itu ada fitur edit. Nah, di fitur edit sini misalnya kita itu mau menambahkan jumlah soalnya jadi 3 misalnya. Dan kita lihat di bagian tambah soal. Nah, soal-soal yang sudah kita masukkan tadi itu sudah tersimpan dan akan menyisakan satu ruang kosong. Dan di sini juga ada fitur hapus quiz. Kita coba hapus. Mungkin untuk bagian quiz itu saja dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik, sekarang di kelola usernya, yaitu di mana di sini akan dipilih yaitu total usernya, yaitu ada 12. Nah, juga user yang mengikuti tesnya ada 1.
rata-rata progres yang mengikuti tesnya yaitu 8%, dan skor tertinggi dari yang mengikuti tes yaitu 323. Nah, di sini ada daftar user atau pesertanya, di mana di sini ada Aldo Vivinella. Nah, di sini juga ada, kita bisa mengedit di user tersebut. Nah, kita di sini bisa mengubahnya menjadi murid ataupun admin. Nah, di sini juga kita bisa menghapus user tersebut. Nah, di sini bakal bulat. Nah, jika kita hapus, nah dia hilang, dan akan terhapus. Nah, lanjut ke laporan, yaitu laporan pekerjaan tugas, di mana di sini ada total riwayat tesnya, mana 1. Nah, di sini sudah ada orang yang mengikuti tesnya, mana 1 orang, selesai 1, rata-rata skor. Nah, di sini kita juga bisa melihat hasilnya dengan melihat TSP-nya, bisa di-import ke TSP. Nah, ini hasil dari pertanyaan dan yang sudah dijawabnya. Karena hanya 3 soal yang dijawabnya. Mungkin sekian dari laporan nasibnya. I just had to let you know you're